Di hari ketiga kita periksa lagi ya perkembangan dari Yorkshire yang kita rawat ini. Sekitar jam 16.30 sore ini kita periksa kondisinya seperti ini. Terlihat beberapa helai bulu terjatuh ya, 1, 2, 3, 4 helai bulu terjatuh. Untuk kotoran atau hasil metabolismenya cukup bagus ya, kering, tidak becek. Untuk dosis vitamin masih sama, 6 tetes untuk setengah tepuk besar air. Pakannya masih pakan dosis rendah. Ini non-niger seperti hari pertama dan kedua. CD masih sama menggunakan Trutipid. Jika dilihat dari jumlah kotorannya ya, ini meningkat daripada 2 hari sebelumnya. Ini menandakan bahwa nafsu makannya sudah lebih baik ya, meningkat dari hari sebelumnya. Hari pertama sampai hari ketiga belum dilakukan penjemuran. Untuk sangkarnya kita letakkan di lokasi yang udaranya bersirkulasi dan dicarikan tempat yang perubahan temperaturnya ini tidak drastis. Jadi untuk temperatur sekitar stabil ya. Minggu pagi di hari rawatan keempat, setelah buka kerodong, nih temuannya banyak bulu yang jatuh. Bulu jatuh ada beberapa faktor ya, bisa karena pakan yang terlalu tinggi. Dosis pakan terlalu tinggi juga bisa menyebabkan bulu ambrol. Kemudian mau mabung, atau mabung yang tertunda dan ingin dilanjutkan. Nah, kalau soal pakan jelas nggak mungkin ya, karena pakannya sejak Yorkshire ini datang, pakannya sudah saya berikan pakan dosis rendah. Faktornya ada 2, bisa adaptasi di lingkungan baru karena perbedaan suhu di tempat lama dengan tempat yang sekarang, atau kemungkinan yang kedua, dia ingin melanjutkan mabung yang belum kelar. Kita akan tahu yang mana alasan ketika bulunya jatuh, adaptasi atau lanjut mabung. Ini 1 hari akan kita full kerodong. Setelah rawatan, pakan, pengecekan pakan, ganti air minum, tambah vitamin, CD, terus kita tambahkan sawi, bersihkan alas, lalu kita akan full kerodong untuk hari ini dari pagi sampai sore. Ini sekitar jam 4 sore kita akan periksa ya, buka kerodongnya, cek alasnya, pakan, minum, sawinya, sebelum kita kerodong lagi jam 5 nanti sampai besok pagi. Oke, setelah kita buka kerodongnya ini kelihatan ya, ada beberapa bulu yang jatuh ya, 1, 2, 3, 4. Untuk kerodong yang kita pakai ini menggunakan kerodong yang tipis. Nah, ini kita biarkan dulu seperti ini sampai nanti jam 5 kita kerodong lagi sampai besok pagi. Senin pagi di rawatan hari kelima, ini setelah kita keluarkan dan buka kerodong, ternyata bulu yang jatuh ini cukup banyak. Lebih banyak daripada bulu yang jatuh di hari sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa ini mabungnya belum kelar ya. Lalu untuk perilakunya ini terlihat lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Sebelumnya gelisah, jenuh, lesu. Nah, ini lebih tenang dan lebih segar. Jadi hari ini setelah kita cek pakan, CD, ganti air minum, serta kita tambahkan vitaminnya lagi, hari ini pun akan kita kerodong lagi. Dan nanti kita akan lihat di sore harinya. Ini sekitar jam 15.59 ya, jam 4 sore kita sudah buka kerodongnya. Kita mau periksa lagi alasnya. Ternyata bulunya jatuh lagi ya, jatuh bulu dan cukup banyak. Ini kita buka dulu, kita angin-anginkan sebentar
lalu kita nanti jam 5 kita mulai kerodong lagi sampai besok pagi. Untuk metabolismenya, untuk kotorannya ini juga sudah bagus, sudah kering. Jadi fix ya, Yorkshire ini mabungnya belum tuntas, dan kita akan tuntaskan mabungnya di sini dengan cara rawatan seperti itu. Full kerodong setelah rawatan pagi, jam 4 sore kita buka sebentar, nanti jam 5 lanjut lagi kerodong sampai besok pagi. Hari Selasa pagi jam 8 pagi, hari rawatan ke-6. Setelah buka kerodong pagi ini masih sama, banyak bulu yang jatuh. Kita periksa alas sangkarnya ya. Di bagian karpet ini kotorannya cukup banyak, bagus, tidak encer, tidak becek. Terus jumlahnya cukup banyak ya kotorannya. Jadi nafsu makannya sudah pulih, sudah normal seperti seharusnya. Nah, sekarang bisa kita lihat bersama ya, untuk kondisinya lebih segar, lebih tenang, lebih anteng dari sebelum-sebelumnya. Untuk hari ini, hari ke-6, ini tetap di cepuk minumnya, ini tetap kita tambahkan vitamin. Dosisnya masih sama, 6 tetes Ebotfit untuk setengah air cepuk besar. Pakannya masih pakan dosis rendah, CD-nya masih pakai Frutipid. Ini pun akan berlaku di hari rawatan ke-7 besok. Lalu untuk pengerodongannya tetap kita lanjutkan ya. Pagi hari setelah rawatan biasa kita kerodong sampai jam 4 sore. Jam 4 sore kita buka, kita periksa lagi bagian alas sangkarnya. Terus jam 5 kita kerodong lagi sampai pagi. Dan ini berlanjut sampai di pagi hari. Ketika buka kerodong, di alas ini sudah tidak ada bulu yang jatuh. Jadi ini akan berlangsung sampai tidak ada bulu yang jatuh lagi. Untuk vitaminnya kita hanya akan berikan sampai hari ke-7 ya. Setelah hari ke-7 minumnya tidak kita berikan vitamin. Jadi tujuan vitaminnya sebenarnya untuk adaptasi ketika pindah tempat dari pemilik sebelumnya ke tempat baru. Jadi vitaminnya untuk membantu stamina ya, karena baru pindah tempat kita bantu dengan vitamin. Nah, ini pun setelah 1 minggu vitamin kita hentikan, air minumnya air biasa. Oke, mungkin untuk video part kedua ini cukup sampai di sini saja, karena kita sudah yakin ini mabungnya belum kelar. Kita tuntaskan mabungnya dulu. Kita akan lanjutkan videonya di part ketiga setelah mabungnya selesai. Jadi untuk rawatan burung kenari yang tidak kondisi, jika pemahamannya kita cukup dan pengamatan kita juga dilakukan dengan baik, maka kita tahu ya, kenari ini maunya bagaimana, kondisinya bagaimana, penanganan yang tepat seperti apa. Nah, kurang lebih video ini bisa menjadikan informasi dan inspirasi ya, untuk menangani sebuah kasus ya, untuk menangani burung kenari yang tidak kondisi. Kita harus pahami dulu hal-hal yang saya sebutkan di video part pertama, sampai kita tahu ini tuh burung sebenarnya kenapa, terus kita harus bagaimana. Nah, setelah kita yakin dengan pengamatan selama beberapa hari, biasanya 1 minggu sampai 2 minggu itu pengamatan sudah cukup, dan kita sudah tahu betul kondisi burung dan perawatan atau penanganan bagaimana yang akan kita lakukan. Jadi jika sudah seperti itu, diharapkan kondisinya akan semakin membaik, tidak salah rawatan, tidak salah penanganan. Jadi kondisinya akan berangsur-angsur semakin membaik, semakin pulih seperti sebelumnya.
Oke, sekian video part kedua rawatan Yorkshire kurang kondisi ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan informasi bagi pemirsa sekalian. Kita sambung di video berikutnya di lain kesempatan.